apa yang hasil yang dilakukan sudah terlihat gitu, dari ada yang jadi founder, jadi ikut gerakan ini gerakan itu gitu. Oke. Kemudian perempuan ini kan kita lihat nih akhir-akhir ini ya bisa menjadi objek pelecehan seksual seperti ini. Itu saya kan alumni ada gitulah kampus saya, itu juga kemarin kan lagi heboh, iya gitu kan. Jadi tapi baru-baru ini kan kita juga mendapat angin segar lah gitu, karena undang-undang TPKS sudah disahkan ya di DPR. Nah mengenai hal ini saya mau ke Kak Medina lah nih, Kak Medina. Menurut kakak apa saja sih pesan penting undang-undang TPKS bagi perempuan menurut Kak Medina? Nggak penting ya Kak? Ya untuk TPKS ini memang langkah maju ya buat peradaban perempuan, sangat besar sekali karena memang kekerasan seksual ini bagi perempuan itu angkanya meningkat di atas 5.000 setiap tahun. Kita belum bicara perempuan di tingkat KDRT yang orang tua ya, kita belum bicara soal yang anak, perbudakan, pernikahan dini, mereka juga korban perceraian, pemaksaan perkawinan, itu banyak sekali. Dan di UU TPKS ini ada 9 macam kekerasan seksual itu yang sudah diatur. Ada yang fisik, non fisik, perkawinan, semua segala macam. Meskipun ada 2 poin dari aktivis perempuan yang belum terakomodir. Yang pertama soal pemerkosaan, sama yang kedua itu soal aborsi. Nah ini nanti akan dilanjutkan di pembahasan RUU KUHP sama UU Kesehatan di bulan 6 DPR sendiri. Pesan penting dari UU TPKS ini kan udah disahkan, artinya mudah-mudahan implementasinya yang jadi PR kita bersama. Karena biasanya di level nasional undang-undang udah ada, tapi di tingkat daerah ini tidak berjalan gitu, apalagi pengawasan. Dan kalau aku pribadi itu bagaimana sekarang kita sebagai perempuan, selain kita harus melangkah, kita juga harus saling mendukung satu sama lain. Karena banyak sekali perempuan yang saling menjatuhkan, ya mau gitu, ngapain sih gitu kan. Nah, itu yang pertama, gimana kita membangun empati sesama perempuan agar ya kita mengerti gitu, kalau perempuan baperan ya kalian jangan judging juga secepat itu kan. Yang kedua, gimana perempuan juga bisa saling mengedukasi. Soal TPKS penting, ini tanggung jawab kita sebagai perempuan. Jadi kalau ada yang catcalling, kemudian ada yang segala macam sekecil apapun bentuk pelecehan dan kekerasan, di UU TPKS sudah ada loh gitu. Nah yang selain itu yang pesan penting dari UU TPKS Buena, teman-teman ini terlibat koper, kemudian juga ada Dendre dan bagaimana kita juga ikut mensosialisasikan Devi dalam gerakan-gerakannya gitu kan, itu mensosialisasikan bahwa memang mari ambil bagian gitu, jangan sampai kita menormalisasi banyak lagi kayak oke lah karena perempuan ya, kemudian udah catcalling ya tegur aja gitu, berani speak up itu penting ya bagi perempuan, itu salah satu yang bisa kita lakukan. Sama yang kedua mungkin pesan buat pemerintah, aku mau nyampaikan lagi ada pemerintah ya, ada pemerintah dari penegak hukum, kita pasti ujung tombak kayak itu pemerintah dalam penegakan implementasi. Jangan sampai aparat hukum itu yang lagi-lagi mengkriminalisasi perempuan, karena banyak sekali ketika fakta persidangan dibuka nanti ujung-ujungnya perempuan, kenapa sih kamu mau, kenapa kamu nggak ngelawan, kenapa kamu keluar malah, ini tuh keluar dari aparat penegak hukum sendiri. Jadi tolong hargai, dan kemudian pemerintah jangan lupa, kita sebagai perempuan jangan lupa mengedukasi, saling mendukung. Di sisi pemerintah juga jangan lupa menginternalisasi dulu. Harus dibangun pemahaman soal gender, harus dibangun pemahaman soal pro feminis tadi, pro perempuan tadi, agar jadi semua lini ini bisa saling backup gitu. Kalau seandainya kita berjuang semua aware, aku rasa semua udah aware soal TPKS gitu kan. Tapi apakah kemudian aparat penegak hukum kita siap? Gimana kita itu budaya-budaya patriarkis tadi itu kan salah satunya ya gitu. Ketika dia ini kok baru ngadu sekarang, kok ini segala macam itu bikin mental down lagi kan. Harusnya kita dampingi dan apa ya. Jadi selain kita langkah maju, saya mengedukasi, mudah-mudahan pemerintah dan aparat penegak hukumnya juga udah siap gitu. Mudah-mudahan tidak ada kriminalisasi ya isu-isu diskriminatif gitu. Yang kita perlu kasih garis bawahi dari UU TPKS ini adalah itu yang saya kali gitu kan, di bagian non fisik pun sudah ada diatur gitu kan. Jadi walaupun kita lontarkan lisan itu yang penting ada saksi gitu kan. Jadi mungkin dari sini, mungkin dari Kak Medina lagi bisa sampaikan kepada pemirsa ya, mungkin banyak perempuan-perempuan yang kadang nggak berani gitu kan, padahal sudah gini-gini kan, bahkan sudah sampai ke fisik tapi tidak berani untuk speak up gitu. Memang speak up itu nggak mudah ya. Mungkin kita
ngajak speak up karena ya mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian dari korban, tapi menjadi korban itu memang sangat sulit. Dia mungkin butuh 2-3 tahun gitu, tapi setidaknya ya mentalnya itu yang mungkin nanti bisa dijelaskan sama dari genre ya, karena memang speak up itu nggak mudah, tapi bagaimana sekarang kita juga harus mengedukasi diri sendiri gitu. Mudah-mudahan nanti ketika perempuan bicara tidak ada lagi yang mengkriminalisasi, itu kan yang pertama. Yang kedua, yang mudah-mudahan nanti ya perempuan karena ini kan banyak sekali ketika dia curhat kemudian viral gitu. Misalkan di demo ada perempuan pakai rok segala macam, yang ini objektifikasi seksisme itu kan salah satunya ya gitu. Ya mudah-mudahan nanti ke depan ketika perempuan itu bersuara, akhirnya dia berani bicara, ya kita semua mentalnya juga bijak, juga menghargai, dan kemudian jangan ikut-ikutan nyalahin gitu. Karena UU TPKS-nya udah ada, monggo nih gitu, difasilitasi barang-barang dan juga didukung barang-barang. Ya, sedikit tentang yang UU TPKS ini, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya, yang pertanyaannya. Saya sedikit tertarik mungkin karena ada jurusan ini. Iya, mungkin lah. UU TPKS ini kan sudah bertahun-tahun ya diperjuangkan oleh aktivis keperempuanan yang mungkin menjadi angin segar kebahagiaan bagi kita para perempuan. Karena selain Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini juga mengatur tentang hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku, undang-undang ini juga mengatur tentang hak-hak yang harus didapatkan oleh para korban gitu. Jangan sampai korban yang seperti Kak Medina bilang tadi sudah mengumpulkan keberanian diri untuk speak up, berbicara, nah malah dijadikan korban kembali gitu kan. Nah, jadi di dalam UU TPKS ini sudah jelas diatur bagaimana kita sebagai kita harus membantu untuk melindungi korban dan juga saksi pun bahkan dilindungi di dalam undang-undang ini, membantu melindungi dan juga membantu penyehatan, perlindungan dan pemulihan mental dari korban-korban ini, karena tidak mudah ya memulihkan mental dari korban-korban yang sudah pernah mengalami tindak kekerasan seksual. Iya, oke. Mungkin selanjutnya saya ke Wiji ya, ini mungkin sudah masuk terakhir ini waktunya ya. Ini kalau Wiji apa sih yang mau disampaikan kepada pemirsa yang merupakan masyarakat Tanjung Barat lah nih, baik mengajak untuk menjadi sesuai tema kita, menjadi perempuan yang berperan, jangan lagi baperan, itu apa sih gitu? Ya, tapi sebelumnya Kak, tadi mengenai ini pelecehan seksual. Jadi program genre ini ada sebuah program yang disuarakan, yaitu 21-25 nih Kak. Jadi 21 itu untuk perempuan, yang 25 untuk laki-laki. Kenapa begitu? Karena di usia segitu perempuan mulai dari sistem reproduksi, kedewasaan, begitu juga dengan laki-laki udah 25 tentu punya penghasilan yang tetap, kedewasaan yang tinggi. Setelah itu dalam program genre juga ada 8 fungsi keluarga. Ketika 8 fungsi keluarga ini sudah dijalankan, tidak ada lagi adanya kekerasan dalam rumah tangga. Ketika semua sudah memahami gitu kan. Jadi untuk pertanyaan dari Kak Herni tadi, gimana sih buat kita nih hari ini pemudanya, remajanya, biar nggak baperan ya, harus berperan ya Kak. Benar kata Kak Medita tadi, kita harus ambil peluang, kita harus ambil bagian gitu. Kita mungkin tidak besar, langkah kecil saja, tetapi kita bisa konsisten Kak. Nah, konsisten terus ambil langkah, karena masa depan itu memberikan untuk orang-orang yang mempersiapkan hari ini. Jadi jangan salahkan besok kalau pemimpin besok tidak sesuai dengan kita, jangan salahkan kalau hari ini tidak disiapkan pemudanya gitu Kak. Ya, oke, terima kasih Wiji. Oke, terakhir lah nih, karena tadi menyambung dari Wiji juga bahwa perempuan itu harus mengambil bagian ya. Kalau ini saya tertarik nih tentang ini, mungkin terakhir nih ya. Kan perempuan yang bisa berperan bidang apa saja, ada bidang sosial atau di politik. Saya agak tertarik ke politik nih, karena tidak ada orang politik, ada Devi, ada Kak Medina, Kak Medina gitu ke politik. Karena memang penting, karena yang menyuarakan hak-hak kita, jika ada perempuan yang menyuarakan, tentu yang di bawah juga bisa apa gitu. Kalau di atas tidak menyuarakan, kan di bawah bisa apa ya? Karena kita mungkin agak saya sedikit tertarik nih untuk menyinggung tentang politik gitu kan. Mungkin ke Devi dulu, nanti juga ditambahkan dari Kak Medina yang juga background juga ada apa ya, masuk dalam politik juga gitu Kak ya.
luar biasa Kak Medina ini sudah menjadi juru bicara tingkat nasional sudah nih. Wih. Wow. Jadi saya juga makin deg-degan tadi ya. Jadi untuk Depi dulu nih. Apa kalau menurut Depi apa hubungan perempuan dengan politik? Nah, kalau misalnya dikaitkan antara perempuan dan politik itu, yang pertama politik itu sebagai tools. Nah, kalau dikaitkan dengan perempuan, pemberdayaan perempuan, emansipasi perempuan, jadi di situ karena politik itu sebagai toolsnya pemerintahan, disitulah yang mewadahi kita. Yang pertama itu yang mewadahi kita bagaimana ketika kita sebagai masyarakat biasa nih tentu ya, ketika kita memiliki keluh kesah yang berkaitan dengan hal tersebut bisa kita sampaikan melalui wadah tersebut yang nantinya setelah dikumpulkan permasalahan isu-isu yang ada itu nantinya akan menjadi rembukan dari misalnya DPR dan sebagainya yang mengarah untuk membentukkan undang-undang. Nah, makanya dari itu tadi, dari dalam diri kita dulu. Jadi kita sebagai perempuan, kita melakukan pengembangan perempuan, maju, tapi jangan lupa jangan meninggalkan jati diri kita sebagai perempuan. Kita antara perempuan tentu saling mendukung, jangan sampai menjatuhkan, jangan sampai untuk meningkatkan diri kita malah menjatuhkan perempuan lainnya. Nah, dari situ tadi dengan adanya politik mewadahi kita untuk mengumpulkan apapun masalah kita, gitu deh. Oke, kemudian dari mungkin tambahan dari Kak Medina. Iya. Jadi mungkin aku mau share ya. Iya. Jadi aku kebetulan memang lagi kuliah politik gender di Universitas Indonesia, sekarang lagi tesis dan memang concern gitu melihat partisipasi perempuan dalam politik dan di masyarakat. Nah, kalau bicara politik ini dan perempuan, kita harus sadar juga bahwa sebenarnya memang politik ini kan apa ya, kayak dianggap buruk gitu. Iya. Kita harus akui. Betul, Kita sebagai perempuan yang berdaya, yang berpendidikan, yang Kartini modern hari ini harus sadar bahwa politik ini adalah platform yang paling legitimate. Artinya salah satu platform yang sangat menentukan gitu keberadaan, kondisi, kemudian arah negara ini dan kebijakan. Karena apa yang dilakukan di forum-forum politik itu kan ada di tingkat DPR. Politik itu juga ada di tingkat misalkan kepala daerah di pemerintahan. Artinya ketika itu legitimate, itu kemudian bisa merapikan, bisa menertibkan banyak keresahan atau isu-isu tertentu. Itu kalau aku bicara soal perempuan dan politik, kita harus sadar bahwa hak konstitusi itu sangat berperan penting. Mungkin kita mikir sih, kayak gue mahasiswa ngapain sih gue nyoblos gitu. Kita juga nggak ngaruh nih pemerintah, emang mungkin nggak ngaruh di kita hari ini. Tapi bayangkan kalau seandainya para pemangku kebijakan kita itu bikin undang-undang yang sembarangan, ya kan siapa kita juga kan. Nah, jadi bagaimana teman-teman ini harus luar dengan politik dan mari gitu, jangan lihat yang buruknya gitu, bahwa platform legitimasi ini adalah platform yang paling tinggi secara kita dalam kehidupan bernegara gitu. Bagaimana nanti advokasi yang digerakkan oleh Devi, kemudian Lisa dan kawan-kawan ini berujung itu bisa menjadi sebuah kebijakan, sebuah penertiban yang bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Jadi memang bagaimana nanti juga perempuan ini perlu untuk selain ia mengambil peran, ayo kita dorong partisipasi di politik. Kenapa? Karena memang semakin banyak perempuan yang terlibat, semakin banyak juga nanti yang memastikan bahwa setiap kebijakan yang keluar juga akan mengakomodir kepentingan perempuan. Ini kayak isu migor kan, sekarang baru-baru ini migor. Yang terdampak siapa? Perempuan loh yang ngantri migor. Iya. Ada lagi meskipun itu nggak ada isu feminis, ada isu objek gitu. Jadi pandemi yang paling repot siapa? Perempuan di rumah, terus tuh anak semua Zoom pakai sekolah juga butuh perempuan. Jadi itu kalau seandainya para pemangku kebijakan kita laki-laki doang, ini gimana sensitivity terhadap peran perempuan itu nanti ya sulit terakomodir gitu. Semakin banyak, mudah-mudahan semakin cepat. Jadi kesetaraan gender itu terwujud khususnya dari level kebijakan, dari legitimasi itu. Iya. Juga saya tambah sedikit ya mungkin ya, kalau tadi itu tentang perempuan gitu terlibat dalam politik itu kan memang nanti ketika semakin banyak yang terlibat, ada yang duduk di pemangku-pemangku yang di atas gitu kan, jadi kan kebijakan-kebijakan diambil tuh ramah kepada perempuan, memperjuangkan hak perempuan gitu kan ya. Oke, karena waktu nih, jadi tapi terakhir saya mau ini nih, masing-masing saya minta closing statementnya 2 baris aja gitu, kayak tagline lah gitu kan, untuk tentang perempuan, tentang tema kita hari ini, jadilah perempuan berperan bukan perempuan baperan gitu. Mungkin dari mana ya? Dari Widi dulu lah.
Closing statement apa sih? Oke. Singkat saja. Baperan Ya. apa ya kak ya? Kalau dari kalian dua kata nggak bisa. Pesan aja, Oh, pesan aja ya. Pesan aja. Oke, boleh. Jadi pesan Oke. ya. Saya jadi Iya, boleh dari singkat saja. Sambil ngopi lalu bicara. Sambil ngopi lalu bicara. Pesan penting bagi perempuan. Pesan penting ya. Iya. Kalau bicara pesan penting perempuan, kalau aku sebagai perempuan modern hari ini ya, isunya banyak. Tadi udah kita bahas. Salah satu itu insecurity. Iya. Banyak Iya, sekali iya, media iya. sosial ya, kita banding-bandingin gitu. Mungkin kita duduk di sini juga ada insecurity juga. Iya. Sama ya. Bukan. Saya juga insecure gitu. Maksudnya pertama pesan penting perempuan itu harus sadar bahwa diri dia bernilai, bahwa kita punya value sehingga kita harus bisa menghargai diri kita sendiri sebagai perempuan. Jadi kalau kita nggak bisa menghargai diri kita sebagai perempuan, ya apa kabar orang lain kan, apa kabar laki-laki gitu. Nah, yang kedua, setelah teman-teman tahu value, teman-teman tahu bahwa diri teman-teman bernilai gitu. Yang kedua yang penting itu teman-teman harus menyadari juga bahwa kita sebagai perempuan itu punya kendali atas segala hal yang terjadi di kita. Jadi teman-teman berhak menentukan pilihan-pilihan terbaik. Perempuan tuh berhak menentukan apa yang ingin dia lakukan, apalagi demi masa depannya dia. Jadi jangan titipkan harapan ataupun kendali kalian itu ke orang lain atau apalagi ke laki-laki. Jadi serahkan semua ke diri teman-teman dan juga ambil langkah terbaik yang bisa. Luar biasa. Saya sampai berlanjut gitu loh katanya MC. Oke. Saya mendengar dari closing statement dari Devi sedikit lah. Kalau dari aku sih, kita perempuan tentu kita juga support perempuan, jangan sampai karena untuk menunjukkan unjuk diri kita sebagai perempuan kita malah merendahkan perempuan lainnya. Nah dari situ kita sebagai perempuan untuk mencapai kesuksesan itu tidak harus menjatuhkan seseorang, kita juga ikut merangkul. Nah titik poinnya itu adalah merangkul seluruh perempuan agar kita bisa saling memberdayakan perempuan lainnya yang tertinggal. Luar biasa. Oke, lanjut. Oke, coba mungkin selanjutnya dari Rani. Mungkin sebelumnya terima kasih ya atas undangan yang telah diberikan kepada kami, Iya. Korsa Miwani. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Devi Pengabuan dan juga teman-teman yang membersamai kegiatan ini. Closing statement dari saya yaitu mungkin jadilah perempuan yang berani speak up dan never give up. Wah, luar biasa. Singkat, padat, dapat. Kita harus berani menyuarakan apa yang kita inginkan. Jangan sampai isu-isu tentang perempuan ini tenggelam gitu, tidak dibahas lagi dan tidak mendapatkan solusi gitu. Lalu never give up. Apapun yang kita lakukan walaupun belum tercapai, janganlah menyerah itu. Terus lakukan dan percayalah suatu saat nanti itu tuh cita-cita besar kita yang sejalan dengan cita-cita Kartini, insya Allah akan terwujudkan. Terima Luar kasih. biasa. Oke, lanjut ke Misna lah. Misna. Baiklah, terima kasih kepada Kak Herni dan Pengabuan telah mengundang kami gitu nah. Pesan untuk seluruh perempuan yang ada di Tanjung Jabung Barat, lawan dan kenalilah kekerasan seksual. Tadi membahas tentang itu kan. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Tanjung Barat, kami membuka selebar-lebarnya pintu curhatan di komunitas peduli perempuan. Nanti bisa di add ya. Oke, nanti gue bikin nomor di bawah ini ya. Nanti kita apa Jadi kan? kita jadilah perempuan yang cerdas gitu nah. Mengenali kekerasan yang terjadi, paham akan peran dan fungsi kita sebagai perempuan, dan kami di komunitas peduli perempuan berbagi dan peduli apa yang perempuan-perempuan keluhkan gitu nah. Silakan curhat kepada kami gitu nah. Dan untuk kakak-kakak di sini mungkin bisa memberi kami ilmu pengalamannya di luar sana untuk Masukkan lah gitu ya. masukan untuk kami gitu nah, sebagai pemula. Iya, oke lanjut terakhir nih dari Wiji. Oke. Oke, terima kasih Kak Hepni, terima kasih banyak nih udah diundang sebagai perwakilan dari genre. Pesannya buat remaja yang nanti nih remaja perempuan ya yang nantinya akan menjadi ibu, menjadi istri ya. Nah, pesannya teman-teman jadilah perempuan yang cerdas, perempuan yang mau coba segala hal, jadilah agen perubahan dan tentunya jadi
remaja atau perempuan yang berencana, karena berencana itu keren. Oke, tepuk tangan lah untuk semua. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang luar biasa sekali, perempuan hebat Tanjung Jabung Barat ini. Oke, terima kasih kepada Kak Wiji, Misna, Kak Medina, Rani, dan juga Devi. Semoga kita bisa ketemu lagi nih di acara-acara selanjutnya, dari ngopi selanjutnya mungkin ya, berbicara tentang perempuan. Karena kalau bicara tentang perempuan mungkin tidak habis dalam waktu 1 jam ini gitu ya. Oke. Dan juga teruslah kita berbuat, apalagi ini dari ada yang folder, gerakan-gerakan yang luar biasa terus diapakan, dan kita sama-sama sebagai perempuan-perempuan hebat Tanjung Barat, masyarakat harus bangga punya mereka karena ayo kita juga semoga kita semua dapat terinspirasi dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa, juga kita bisa ikut keluar biasaan mereka terjangkit di kita gitu. Oke, sebelum mengakhiri ini saya ada sedikit juga kutipan mengutip dari R.A. Kartini. Jangan kau katakan saya tidak dapat, tetapi katakan saya mau. Gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih juga bagi pemirsa yang sudah menyaksikan program di Pengabuan ini, Ngopi, Ngobrol, Inspirasi. Oke, baik, akhirnya saya Hanum Fadila dan juga rekan-rekan kami undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.